Ruangan KRI 991 Dr. Wahidin Sudirohusodo siap mengawal pendistribusian rupiah ke 5 pulau terluar di Maluku bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi rupiah berdaulat 2023. Anugerah Nusantara dengan ribuan pulaunya menjadi tantangan geografis untuk menyebarkan rupiah hingga ke pelosok negeri, terutama uang layak edar di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Tantangan ini tak boleh menjadi halangan, karena kedaulatan NKRI dapat tercermin dalam rupiah kita. Tapi tahukah sobat, di balik terdistribusinya uang rupiah, ada orang-orang tangguh yang berlayar menyeberangi lautan, jauh dari keluarga. Kami menyebut mereka sebagai pejuang rupiah. Halo Sobat Rupiah, saat ini kita sudah berada di dermaga TNI Angkatan Laut Tauwiri di Ambon. Di belakang saya sudah ada KRI 991 Dr. Wahidin Sudirohusodo. 7 hari ke depan, kapal ini akan menjadi rumah semua pejuang rupiah untuk mengantarkan rupiah-rupiah layak edar ke 5 pulau di Provinsi Maluku. Bisa dilihat ya, kapalnya gede banget, pasti bakal seru banget deh. Perjalanan pejuang rupiah kali ini tak sendiri. Kami dikawal oleh TNI Angkatan Laut yang memiliki armada untuk bisa menjangkau lokasi-lokasi di wilayah 3T. Salah satu yang membuat perjalanan kali ini spesial adalah hadirnya salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama kami. Beliau ikut berlayar memantau langsung proses pendistribusian rupiah. Kapal siap berlayar, riuh suara dari tepi pelabuhan pun melepas keberangkatan kami. Ini jadi pertanda bahwa ekspedisi dimulai. Rute ekspedisi mengarah ke 5 pulau kecil di Maluku. Dimulai dari Pulau Banda Neira, lanjut ke Pulau Tual, Dobol, Pulau Larat, dan berakhir di Pulau Selaru. Jumlah nominal uang yang kami bawa disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di pulau-pulau tersebut. Perjalanan dari pulau ke pulau memakan waktu berjam-jam lamanya, menjadi tantangan bagi pejuang rupiah yang baru pertama berlayar dalam jarak jauh. Cara ini tidak ada masalah yang sangat berarti Mbak ya. Cuman dari ramalan cuaca atau berita cuaca, mungkin nanti angin dan sedikit gelombang yang sampai dengan siste 2 mungkin nanti yang akan kita hadapi. Jadi mungkin bagi prajurit kami gelombang itu tidak terasa, tapi kalau bagi penumpang yang baru mungkin ya agak-agak goyang sedikit. Menuju pulau pertama, Banda Neira, dari Ambon kami akan berlayar selama kurang lebih 13 jam lamanya. Saat sinar matahari baru mulai muncul, kami pejuang rupiah sudah bersiap di pintu utama kapal. Pulau pertama yang kami kunjungi adalah Banda Neira. Untuk mencapainya, kami harus menggunakan skoci, karena kapal besar tak dapat bersandar di pesisir pulau. Tadi 5.30 udah turun jangkar, kita lagi proses turunin skoci. Nah di sana Pulau Banda Besar, di sana belakang di Banda Neira. Kita ada di tengah-tengah. Menyeberang menggunakan skoci menjadi tantangan tersendiri. Kami harus mengangkut box uang yang berat dan berbagai bantuan sosial. Bantuan sosial ini kami berikan untuk mendukung perkembangan pulau ini sebagai desa wisata. Banda Neira, cuy. Badai, Tuhan telah berkata sangat ya atau karang ya mesra. Tiap pagi menjelang. Dan ternyata kedatangan kami sudah ditunggu oleh warga setempat. Titik lokasi penukaran uang di pulau ini dipusatkan di lapangan segitiga. Lokasinya ada di tengah-tengah Pulau Banda Neira. Ratusan masyarakat sudah tampak antri membawa rupiah mereka yang siap ditukarkan. Tak sedikit dari mereka yang uangnya nampak lusuh, ada yang robek, atau bahkan tersisa sebagian saja. Pengen tukar uang kecil ke bank itu sering bilang gak ada yang baru. Jadi uang yang kami pakai dikelola lagi ke masyarakat, dari kami ke toko beli, terus nanti ada pembeli juga untuk kami lagi begitu. Nanti uangnya kalau udah diganti sama yang baru,
Mau dipakai buat apa? Diputar lagi kan, ya diputar lagi untuk kalau ada yang beli kan pakai uang besar tuh, jadi kita kasih lagi kembaliannya untuk pecahan yang kecil kan, tidak disimpan, maksudnya digunakan lagi putar ya. Jadi kalau ada yang baru kan pengen sih biar supaya uang yang lama itu semuanya nggak ada, cuman kan masyarakat apalagi dengan pala kasih kotor saja cepat lusuh uangnya. Maka wajar saja besar harapan mereka agar masyarakat Indonesia bisa menjaga rupiah dengan baik. Sebab bagi warga pulau tak gampang untuk mendapatkan uang bagus dan layak edar. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, tolong ya dijaga uangnya, karena uang ini kan alat untuk bertransaksi. Kita di Pulau Banda jauh untuk dapetin uang, apalagi untuk nukar ke yang baru. Banda Neira adalah pulau yang penuh sejarah. Bentang alamnya pun tak kalah indah. Di sela-sela ekspedisi, pejuang rupiah berkesempatan mengeksplor keindahan pulau ini. Di pulau ini pernah diasingkan ada 4 tokoh nasional. Yang pertama Iwa Kusuma Sumantri, mantan Menteri Pertahanan, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Sultan Syahrir, dan yang terakhir Bung Hatta. Bung Hatta merupakan proklamator bangsa Indonesia yang gambarnya mukanya bisa kita lihat di uang 100.000. Sekarang kita lagi ada di Benteng Belgika yang Sobat Rupiah bisa lihat gambarnya di uang 1.000. Jadi di sini ada Benteng Belgika yang kita lihat sekarang. Ada juga Gunung Api Banda yang sangat legendaris di Banda Neira. Mata kami terpesona oleh keindahan pulau ini. Tak heran, Bung Syahrir saat diasingkan di pulau ini pernah berkata, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Keindahan pulau ini akan kami kenang sebagai sebuah cerita saat kami pulang nanti. Meski masih ingin menikmati indahnya Banda Neira, perjalanan tim ekspedisi harus berlanjut. Menuju pulau selanjutnya yaitu Pulau Tual, yang jarak tempuhnya mencapai 16 jam. Sebelum kembali berlayar, kami berkesempatan mewawancarai salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk mengetahui langsung pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat pulau. Permisi, Bapak Bank Indonesia turun langsung nih Pak untuk memastikan tadi ketersediaan uang-uang tidak hanya layak edar tapi juga jumlahnya, pecahannya. Apa yang diharapkan oleh Bank Indonesia sih Pak dengan turun langsung ke masyarakat? Nah, saya kemarin turun di mana? Di Banda ya. Waduh, uangnya tuh kalau soil itu apa standar uang itu kan yang sudah harus dimusnahkan 8. Itu kira-kira 1 itu. Istilah kita bukan lusuh lagi, busuk. Nah, oleh karena itu memang kita harus menjangkau sampai ke sana. Istilah kita clean money policy gitu. Mengambil uang lusuh, menggantikan dengan uang baru. Jadi itulah tujuan kita. Karena semuanya kan kita negara yang berbatasan dengan 11 negara kan. Banyak pulau-pulau yang di ujung yang harus kita jangkau. Jadi ini luar biasa. Angkatan Laut membantu kita untuk mencapai pulau-pulau itu. Di pulau-pulau lain, cerita menarik pun kami jumpai, seperti di Pulau Larat. Di sana, kami bertemu dengan masyarakat dari jemaat gereja yang ikut menukarkan uang amal. Uang amal yang ditukarkan, sebagian besar telah mulai rusak dan lusuh. Oktovina sebagai perwakilan pengurus gereja merasa gembira dan sangat terbantu dengan hadirnya pelayanan penukaran uang oleh Bank Indonesia. Ia merasa para pejuang rupiah telah menyelamatkan dana jemaat yang tidak lagi dapat digunakan. Sebab banyak pedagang yang tidak mau menerima uang rusak dan lusuh mereka. Ini kan berarti setiap ibadah, terus ada apa itu namanya? Namanya kolekta. Nah, berarti kan ini kolekta ini untuk operasional gereja begitu ya. Setelah ini kejadian tadi kan udah ngobrol juga sama teman-teman Bank Indonesia ya. Kedepannya kira-kira penyimpanan uangnya yang rusak ini akan berubah nggak? Nggak lama, jadi dia nanti ke depannya tiap minggu itu langsung disetrika rapi kemudian disetor ke bank. Tapi emang kenapa harus disetrika sama ke bank? Karena kalau begini tidak diterima. Karena itu yang mesin. Ya. Kalau terlipat ujung-ujungnya berarti tidak bisa. Jadi harus disetrika dulu. Setrika rapi kemudian di-store ke bank, ke rekening, salah satu rekening, baru kemudian ditarik lalu dipakai untuk kebutuhan gereja. Disetor bukan ditukar ya kalau ke banknya? Iya, disetor.
Di setiap pulau yang kami kunjungi, para pejuang rupiah tak hanya melayani penukaran uang rupiah, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu cinta, bangga, dan paham rupiah sehingga bisa digunakan lebih lama. Yang menarik sih kalau dari ibu-ibu itu, mereka tuh punya uang yang versi lama. Oh, yang udah dicatat. Yang udah dicatat. Oh, Iya. oke. Nah, itu kita diberikan aja gitu, masih bisa ditukar nggak sih gitu. Nah, kita edukasi bahwa ada beberapa emisi yang memang sudah dicabut peredarannya dari Indonesia, dan ini jadi kita edukasi lagi dan kita bantu juga untuk penukaran yang masih berlaku gitu. Saat mengunjungi pulau-pulau ini, para pejuang rupiah tak hanya menjelajahi keindahannya saja. Selama ekspedisi, para dokter dari TNI Angkatan Laut juga memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk menjaga kesehatan masyarakat di sini. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk berbagi dan peduli terhadap kehidupan di pulau-pulau ini. Medan yang ditempuh selama ekspedisi memang tidaklah mudah. Selain menghadapi rasa lelah, ada juga perasaan rindu yang mendalam karena berada jauh dari keluarga. Terlebih, sinyal sulit didapatkan karena berada di tengah laut. Tak ada sinyal, maka sulit sekali pejuang rupiah berkomunikasi dengan keluarga. Kangen rumah sih pasti, karena memang kan di kapal ini komunikasi susah. Terutama waktu di tengah lautan, sinyal nggak ada, bahkan chattingan pun nggak bisa. Beda sih rasanya, kangen waktu di Maluku sama kangen waktu di kapal. Karena di kapal kan kita nggak bisa komunikasi sama orang rumah, jadi ya itu makin kangen. Perjalanan ekspedisi kali ini berakhir di Pulau Selaru. 7 hari sudah lamanya kami berinteraksi langsung dengan masyarakat. Para pejuang rupiah harus segera kembali ke Ambon untuk bisa berkumpul lagi dengan keluarga masing-masing. Karena misi mendistribusikan rupiah layak edar kali ini telah selesai. Perjalanan ini tentu akan kami kenang. Ada kebanggaan sebagai pejuang rupiah. Rasa lelah kami terbayarkan begitu melihat betapa berharganya sebuah rupiah di mata masyarakat pulau. Rasa cinta kami terhadap negeri ini juga semakin tumbuh. Keindahan luar biasa pulau-pulau Indonesia, ragam budayanya, kisah perjuangan sejarahnya, dan tentu saja hangat warganya. Uang rupiah mungkin hanya satu dari sekian banyak elemen yang menyatukan bangsa ini. Tetapi rupiah memiliki nilai yang sangat berharga karena dalam setiap lembarannya terkandung makna yang mendalam bagi kedaulatan dan persatuan bangsa Indonesia.